Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan coba membagikan ke teman-teman tentang hadis nomor 68 di dalam kitab Bulughul Maram, bab nawaqidul wudu, yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Jubaishin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustuhadu fala athuru afada'u salatah qala la innama dzalika irqun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fada'i sholata wa idza adbarat faghsili anki dama summa sholli. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari summa tawaddu'i likulli sholatin wa asyara Muslimun ila annahu hadzafa amdan wa asyara Muslimun ila annahu hadzafaha amdan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qalat, telah berkata Siti Aisyah radhiyallahu an, ja'at Fatimatu bintu Abi Jubaishin, telah datang Fatimah binti Abi Jubaish, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Fatimah binti Abi Jubaish bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun, sesungguhnya saya, imra'atun ustuhadu, adalah seorang wanita yang sering sekali istihadah, fala athuru, dan keadaanku selalu tidak suci. Afada'us sholata, apakah saya boleh meninggalkan sholat? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, jangan. Innama dzalika irqun, bahwa sesungguhnya darah istihadah tersebut, zalika irqun, adalah darah penyakit, walaisa bihaidin, dan bukanlah darah haid. Fa iza aqbalat haidatuki, jika darah haidmu datang, fada'i sholata, maka tinggalkanlah sholat.
Fa iza atbarat, apabila darah haidmu telah selesai, falsili, maka sucikanlah angki dirimu dari darah haid tersebut, summa sholli, kemudian sholatlah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walil Bukhari, dan menurut lafadz kepunyaan Imam Bukhari, summa tawaddoi likulli sholatin, kemudian berwuduklah setiap kali sholat. Kemudian berwuduklah kamu setiap kali sholat. Wa asyara Muslim, Imam Muslim mengisyaratkan ila annahu, bahwa sesungguhnya dia, Imam Muslim tersebut, hazafaha amdan, sengaja membuang kalimat tersebut. Oke, kalau kita telusuri makna hadisnya, Rasulullah SAW seringkali duduk bersama para sahabat beliau, berbincang-bincang dengan para sahabatnya pada waktu malam hari dan menjawab beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh para sahabatnya. Nah, kemudian pada waktu itu datanglah seorang wanita yang bernama Fatimah binti Abu Hubaish, yang mana ketika itu Fatimah bertanya kepada Rasulullah SAW dan menjawab pertanyaan dari Fatimah dan memutuskan suatu hukum yang mesti dijadikan pegangan oleh umatnya. Nabi besar Rasulullah SAW menerangkan kepadanya perbedaan antara darah haid dan darah istihadah dan memberikan jalan keluar. Dalam jawabannya, di sini Rasulullah memfatwakan kepada Fatimah binti Abu Hubaish supaya tidak meninggalkan sholat, sekalipun darah istihadah tersebut masih terus mengalir. Rasulullah SAW menyuruh untuk menunggu datangnya masa haid. Jika masa haid tersebut telah datang, maka hendaklah dia meninggalkan sholat. Tetapi apabila masa haidnya tersebut telah selesai, maka hendaklah dia hendaklah dia mencuci darahnya lalu mandi junub. Jadi istilahnya mandi besar, seperti itu. Kemudian dalam hal ini tidak terdapat perbedaan dapat dibedakan permulaan dan akhir masa haid melalui tanda-tanda yang telah diketahui oleh kaum wanita. Nah, kalau misalkan kita menganalisis lafadznya, Fatimah binti Hubaish adalah nama asli ayahnya adalah Qais ibnu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Asad al-Asadiyah. Beliau adalah istri Abdullah ibnu Jahsy dan beliau adalah termasuk salah seorang muhajirin. Beliau sendiri mengalami istihadah karena di sini di konteks hadis ini beliau sendiri, Fatimah binti Hubaish ini sendiri yang mengalami masa istihadah. Abdullah ibnu Zubair telah mengambil riwayat daripada Fatimah binti Hubaish. Ustuhadu di sini berasal dari kata istihadah, artinya darah yang keluar dari kemaluan wanita bukan pada masa haid, selain pada masa haid. Jadi wanita itu ada mengeluarkan beberapa darah, salah satunya adalah darah haid, istihadah, dan nifas. Nah, darah tersebut bersumber daripada urat yang dikenali dengan nama az-zahil. Fala athur di sini
maka aku senantiasa berada dalam keadaan tidak bersih daripada darah istihadah tersebut. Afada afa'ada sholata, apakah saya boleh meninggalkan sholat? Pertanyaan ini menanyakan tentang keberlangsungan hukum haid ketika darah tersebut masih terus mengalir setelah mengetahui haid mencegah seorang wanita untuk mengerjakan sholat, dan dia meyakini bahwa hukum tersebut berkaitan dengan mengalirnya darah. Jadi di sini Fatimah binti Hubais belum mengetahui pada waktu itu antara perbedaan haid dan istihadah di sini. Jadi kalau berdasarkan konteks di sini, Fatimah binti Hubais di sini ya mengira seperti itu, beliau mengira bahwa kalau misalkan ada darah yang mengalir dari wanita tersebut, maka wanita tersebut ya istilahnya bolehlah meninggalkan sholatnya. Jadi waktu itu Fatimah binti Hubais belum mengetahui antara perbedaan darah haid dan istihadah. Disinilah Fatimah binti Hubais menanyakan kepada Rasulullah secara langsung. Dia meyakini bahwa hukum tersebut berkaitan dengan mengalirnya darah. Jadi pada waktu itu Fatimah binti Hubais ya mengatakan kalau misalkan mengalir darah tersebut, maka ya otomatis dia meninggalkan sholat. Beliau pada waktu itu belum tahu nih perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Innamadzalika di sini adalah khitab atau pembicaraan yang ditujukan kepada seorang wanita. Oleh karena itu, huruf kafnya dibaca kasroh. Irqun di sini urat yang dikenal dengan nama al-izr. Ia terletak pada bagian bawah rahim. Walaisa bihaidin di sini adalah haid menurut bahasa ialah mengalir. Sedangkan menurut istilah ialah darah yang asal muasalnya yang keluar dari pangkal rahim wanita pada waktu-waktu tertentu. Tahrif ini memberitahu perbedaan sumber kedua-dua jenis darah tersebut. Faiza akbalati haidotuki. Nah, di sini konteks kalimatnya faiza akbilat haidotuki. Apa yang dimaksud dengan istilah iqbal ialah permulaan darah hadis. Akbilat. Jadi kalau Faiza akbalat. Akbala di sini artinya apabila datang permulaan darah haid tersebut, sebentar. Oh, sorry, salah. Faiza akbilat haidotuki. Yang dimaksud di sini adalah iqbal, permulaan darah haid. Faiza akbalat, apabila darah haid tersebut berhenti mengalir. Oh, ini maaf ada kesalahan teknis dari penerjemahnya di sini. Faiza akbalat haidotuka,
di sini yang dimaksud adalah apabila telah datang permulaan darah haid tersebut. Faiza atbarot, apabila darah haid tersebut berhenti mengalir. Jadi di sini ada kesalahan teknis pencetak buku terjemahan tersebut menerjemahkan syarahnya ya, nggak ada masalah. Faiza aqbalati haidatuki, apabila telah datang permulaan darah haid tersebut, yang dimaksud seperti itu. Kalau misalkan faiza atbarot, apabila darah haid tersebut telah mengalir. Wa asyara muslimun ila annahu hazafaha amdan. Di sini Muslim mengisyaratkan bahwa Imam Muslim sengaja membuang kalimat, kemudian berwuduklah setiap kali hendak mengerjakan sholat. Al-Imam Baihaqi di sini mengatakan bahwa Muslim membuangnya karena kalimat tersebut merupakan tambahan yang tidak mahfudz. Kalimat ini berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh para periwayat lain yang meriwayatkan hadis ini, dan ia diriwayatkan secara menyendiri, tafarud. Jadi di sini memang sengaja dibuang oleh Al-Imam Muslim. Jadi summa tawaddu'i likulli sholatin ini dibuang oleh sengaja dibuang oleh Imam Muslim karena pada waktu itu diteliti oleh Imam Muslim, menurut beliau ini diriwayatkan secara menyendiri, tafarud. Jadi semua sepakat yang dilihat oleh Al-Imam Muslim di sini bahwa konteks hadis ini, teks hadis ini secara tekstual adalah faiza atbarat fausili angkidam summa sholla, seperti itu aja, tidak ada tambahan summa tawaddoi likulli sholatin itu. Nah, kalau menurut Imam Bukhari itu ada tambahannya summa tawaddoi likulli sholatin. Itu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Di kalangan sebagian para periwayatnya. Tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram ini menetapkan bahwa tambahan ini benar adanya. Diriwayatkan melalui jalur-jalur yang tidak mungkin menyebabkannya menyendiri atau istilahnya tafarud. Malahan tambahan ini amat sesuai dengan konteks hadis. Inilah perbedaan pendapat antara Imam Muslim dengan Imam Bukhari. Itu. Kaitan hadis ini dalam bab ini, apabila terdapat bukti bahwa darah istihadah merupakan hadas yang boleh membatalkan wudhu, maka syariat memerintahkan orang yang mengalaminya untuk berwudhu seperti semula. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari fikih hadisnya. Yang pertama, wanita dibolehkan bertanya secara langsung, berbicara berhadapan dengan seorang lelaki lain tentang masalah yang menyangkut perihal kaum wanita. Jadi teman-teman kalau misalkan yang wanita menanyakan kepada ustadznya, kemudian kepada kiai dan lain sebagainya, masalah hukum kewanitaan itu tidak ada masalah. Dibahas segamblang mungkin, ditanyakan segamblang mungkin. Seperti itu. Jangan sampai ada masalah yang dirasa tabu meskipun itu harus kita tutupi. Takut-takut. Nah, takut-takut di sini yang dikhawatirkan di sini seseorang tersebut terjerembab terjerumus ya karena dia takut bertanya.
Jangan. Jadi istilahnya kalau masalah apapun itu, masalah seksual itu harus ditanyakan kepada ustadznya, kayak gitu. Sedetail mungkin. Entah itu berhubungan suami istri, kemudian masalah haid dan lain sebagainya itu tanyakan sama ustadznya, gitu. Boleh ditanyakan seperti itu. Jadi wanita dibolehkan bertanya secara langsung, berbicara berhadapan dengan seorang lelaki lain tentang masalah yang menyangkut perihal keadaan kaum wanita. Yang kedua, dibolehkan mendengar suara wanita jika ada keperluan. Jadi kalau misalkan di sini ada keperluan dan lain sebagainya, ada sebuah pertanyaan, itu dibolehkan mendengar suara wanita sekedar keperluan itu saja. Yang ketiga adalah darah istihadah merupakan salah satu hadas yang membatalkan wudhu. Seorang wanita yang beristihadah wajib berwudhu setiap kali hendak mengerjakan sholat menurut pendapat Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut mengalami istihadah, maka setiap kali hendak mengerjakan sholat, nah Al-Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sepakat bahwa seorang wanita tersebut harus wudhu setiap kali hendak sholat sebagaimana konteks hadisnya. Summa tawaddo'i likulli sholatin. Di sini. Maka berwudhulah kamu setiap kali mau sholat. Nah, menurut Imam Maliki, disunahkan berwudhu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Jadi kalau Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu mewajibkan, tapi kalau menurut Imam Maliki itu disunahkan berwudhu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Nah, kemudian Al-Imam Hanafi di sini bahwa beliau juga mewajibkan berwudhu setiap waktu. Jadi setiap kali mau sholat, maka berwudhu. Seperti itu. Jadi kalau istihadah itu nggak bisa dia kayak kita biasa antara maghrib sama isya. Cuman maghrib saja wudhu, kemudian isya tidak. Walaupun dia tidak ini. Tapi kalau istihadah maghrib wudhu, isya wudhu. Kemudian kalau subuh sudah jauh tuh waktunya kan pasti wajib wudhu seperti itu. Zuhur, asar dan lain sebagainya otomatis ya wudhu seperti itu. Yang keempat, darah haid itu najis. Begitu pula darah istihadah. Nah, jadi kalau misalkan darah haid dan darah istihadah itu hukumnya apa? Najis atau tidak najis atau suci? Darah haid dan istihadah najis, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Najis mesti dihilangkan dari tubuh, pakaian, dan tempat. Nah, jadi kalau misalkan itu sudah masuk dalam kategori najis, maka yang jadi yang nomor 5 adalah kalau misalkan ini sudah ditetapkan sebagai najis, ulama sudah menetapkan sebagai najis, maka najis tersebut harus dihilangkan dari tubuh, pakaian, dan tempat. Yang keenam, wanita yang sedang berhaid tidak boleh atau haram mengerjakan sholat. Nah, jadi kalau haid beda dengan istihadah. Kalau haid itu seorang wanita haram mengerjakan sholat. Nah, yang ketujuh adalah wanita yang beristihadah tidak boleh meninggalkan sholat. Jadi kalau misalkan itu istihadah, nah jadi hukumnya ya tetap mengerjakan sholat. Yang kedelapan, dibolehkan bersetubuh dengan istri yang istihadah. Jadi kalau misalkan bersetubuh dengan istri yang beristihadah, yang istilahnya tidak haidnya sudah selesai, tinggal darah kotornya, boleh
bersetubuh. Kalau yang tidak boleh bersetubuh itu kalau dia darah haid, karena itu adalah darah yang kotor. Itu saja hadis nomor 68 dari Aisyah radhiyallahu an yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Semoga ilmu yang kita cari, ilmu yang kita kaji selama ini menjadikan sebuah keberkahan bagi kita semua. Karena bagi saya pribadi, keberkahan di dalam kita mencari ilmu bukan untuk menghantam satu dengan yang lain, perbedaan dengan yang lain, tapi untuk mencari solusi dari setiap masalah, kebuntuan masalah yang kita hadapi. Nah, itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman semua. Kalau misalkan ada sebuah masalah yang mana itu sudah komplit dan detail, sudah dalilnya segala macam kayak gitu kan ditetapkan oleh gurunya, meskipun itu berbeda pendapat dengan kita, itu tidak ada masalah. Lakukan sebagaimana biasa. Nah, jadi mungkin juga di sini saya juga perlu menegaskan ke teman-teman bahwa ada beberapa teman-teman saya yang mungkin menanyakan bagaimana Ustadz kalau misalkan kita di TKW atau TKI yang berada di tempat lain yang mana itu berbeda mazhab dengan kita. Jadi misalkan contoh lah di Arab Saudi itu Wahabi lah, katakan seperti itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kalau misalkan di Eropa itu mazhabnya kalau tidak salah yang saya tahu itu mazhabnya Imam Malik. Nah itu keduanya itu berbeda pandangan dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian kalau di India itu adalah mazhabnya Imam Hanafi. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalkan kita mengikuti fatwa-fatwa ulama ulama tersebut dari mazhab yang berbeda. Kalau selama fatwa para ulama yang ada di negeri yang teman-teman tinggali itu masih dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah, tidak masalah untuk diikuti. Nah, Al-Imam Syafi'i sendiri ini saya mengkiaskan konteks hukumnya adalah seperti ini. Imam Syafi'i sendiri mencontohkan seperti ini. Pada waktu beliau bersama, kalau tidak salah di pemakaman Imam Abu Hanifah. Nah, jadi pada waktu itu pada waktu beliau mengimami murid-murid Imam Abu Hanifah, beliau tidak melakukan kunut. Kenapa? Untuk menghormati guru beliau, guru-guru dari ini murid-muridnya Imam Abu Hanifah di sini seperti itu. Jadi karena saya menghormati Imam Abu Hanifah. Nah, seperti itu juga ulama-ulama yang lain. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, perbedaan hukum dan lain sebagainya, alangkah baiknya kalau misalkan teman-teman mengikuti sesuai aturan yang ada di suatu daerah yang teman-teman tinggali seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di Arab Saudi misalkan seperti itu, jangan pandang Wahabinya. Tapi kalau misalkan itu sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, seperti itu sudah ada konteks Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya, maka ikuti tidak ada masalah walaupun teman-teman ada bermazhab Syafi'i seperti itu. Nggak perlu kaku istilahnya, wah karena saya Syafi'i gitu, di Indonesia, saya orang Indonesia Syafi'i, maka saya harus mengikuti Imam Syafi'i ketika berada di Arab Saudi. Tidak perlu seperti itu. Karena ya kalau misalkan sudah seperti itu yang difatwakan, kemudian kita harus ikuti, ya ikuti. Sama halnya kalau misalkan di Cina, kalau tidak salah yang saya tahu itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Maka ikuti aja mazhab Imam Abu Hanifah. Seperti itu.
Seperti halnya juga kalau misalkan Abdurrahman Asyudais, misalkan seperti itu. Nah, ketika dia ke Indonesia, maka dia berganti mazhab. Karena di Indonesia mazhabnya Syafi'i, maka kalau beliau sholat subuh melakukan kunut. Meskipun beliau di Arab Saudi mungkin tidak kunut. Nah, seperti itu. Jadi, tidak ada masalah sebenarnya kalau kita mau berpindah-pindah mazhab mengikuti dari konteks ini apa keadaannya untuk menghormati aturan main di suatu daerah tersebut. Selama ahlus sunnah wal jamaah masih dalam uh, empat mazhab yang diakui adalah um, Imam Malik, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, ini tidak ada masalah. Ini adalah empat imam mazhab yang terbesar yang mana sudah diakui seluruh dunia keilmuannya seperti itu. Sebenarnya masih ada lagi mazhab-mazhab yang lain yang apa yang banyak diikuti oleh empat imam ini. Tapi yang populer yang selama ini terus senantiasa menurunkan keilmuannya kepada murid-muridnya itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah. Mungkin itu saja apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena ya channel ini mungkin masih banyak sisi kekurangannya seperti itu. Masih banyak hal-hal yang mesti dibenahi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.